Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang bagi majelis yang terhormat, juri, serta seluruh peserta dan hadirin debat. Selamat datang dalam debat. Hari ini kita akan mendiskusikan mosi yang menarik, yaitu Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adela Ramawati dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 240301940114 sebagai moderator. Baik, selanjutnya kita akan memulai debat ini. Pembicara pertama, Prime Minister, waktu Anda 3,5 menit, dipersilahkan. Selamat siang kepada majelis yang terhormat, juri, dan semua yang hadir. Sebagai Prime Minister, saya akan mengemukakan argumen bahwa Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kami percaya meskipun PBB memiliki niat yang baik, realitasnya menunjukkan bahwa organisasi ini tidak mampu mencapai tujuannya secara efektif dan justru telah menimbulkan banyak masalah. Kami mengidentifikasikan kata menyesalkan sebagai rasa kekecewaan terhadap hasil atau dampak dari suatu tindakan. Dalam hal ini adalah pembentukan PBB. Pembentukan PBB merujuk pada pendirian organisasi internasional ini pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan menjaga perdamaian dunia, memajukan hak asasi manusia, dan memperkuat kerjasama internasional. Untuk argumen saya yang pertama yaitu ketidakefektifan PBB dalam menangani konflik global. Sejak dibentuk, PBB telah gagal mencegah sejumlah besar konflik besar seperti perang di Suriah, invasi Rusia ke Ukraina, genosida di Rwanda, dan masih banyak lagi. Dewan Keamanan PBB yang merupakan badan utama dalam menjaga perdamaian seringkali lumpuh karena hak veto yang dimiliki oleh 5 negara tetap, AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Veto ini sering digunakan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk tujuan perdamaian dunia. Akibatnya, PBB tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyesalkan konflik atau menegakkan hukum internasional. Argumen yang kedua, ketidakadilan dalam struktur PBB. Struktur PBB memberikan kekuasaan yang tidak seimbang kepada 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Hal ini menciptakan ketidakadilan karena keputusan penting hanya bergantung pada kepentingan negara-negara besar, sementara mayoritas negara-negara anggota lainnya tidak memiliki suara yang setara. Sistem ini telah menyebabkan marginalisasi negara-negara berkembang yang kebutuhannya seringkali diabaikan dalam keputusan-keputusan global. Argumen yang ketiga, gagal dalam memenuhi tujuan ekonomi dan sosial. PBB memiliki berbagai badan yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi seperti WHO, UNICEF, dan UNDP. Namun banyak dalam kasus organisasi ini tidak mampu mencapai hal yang signifikan. Contohnya, meskipun sudah ada banyak program PBB terkait pengentasan kemiskinan dan kesehatan, banyak negara berkembang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrim dan kesehatan global, seperti saat pandemi COVID-19, di mana distribusi vaksin tidak adil dan tidak merata. Untuk selanjutnya, pembicara yang kedua, Opposition Leader, waktu Anda 3,5 menit, dipersilahkan. Selamat siang kepada majelis yang terhormat, juri, serta peserta debat. Sebagai Opposition Leader, saya akan berargumen bahwa pembentukan PBB adalah langkah yang penting dan tak terelakkan untuk menjaga stabilitas internasional. Meski PBB memiliki kelemahan, pembentukannya lebih memanfaatkan besar daripada kerugian yang diklaim oleh pihak pemerintah. Kami tidak menyesalkan pembentukan PBB. Kami melihat PBB sebagai organisasi internasional yang meski tidak sempurna telah memberikan kontribusi nyata terhadap perdamaian, pembangunan, dan kemanusiaan di seluruh dunia. Menyesalkan pembentukan PBB
sama saja dengan menutup mata terhadap banyak pencapaian yang telah diraih. Argumen saya yang pertama yaitu PBB berhasil mencegah Perang Dunia III dan konflik global besar. Salah satu tujuan utama PBB adalah mencegah terjadinya konflik global yang serupa dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hingga saat ini, meskipun banyak konflik regional, tidak ada perang global yang terjadi sejak pembentukan PBB. Meskipun diplomatik dan mediasi yang dijalankan PBB telah membantu menurunkan ketegangan di berbagai krisis internasional. Contoh yang relevan adalah dalam peran PBB dalam diplomasi multilateral, seperti krisis Kuba 1962 atau dalam perdamaian di Kamboja pada 1991. Untuk argumen saya yang kedua yaitu PBB sebagai forum kerjasama internasional. PBB menyediakan forum yang unik di mana negara-negara di seluruh dunia, besar maupun kecil, dapat berbicara dan menyampaikan kepentingan mereka. Melalui sidang umum PBB, negara-negara dapat berpartisipasi dalam membentuk konsensus global terkait isu-isu penting seperti perubahan iklim, pengembangan ekonomi, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, meski ada ketidaksempurnaan dalam struktur Dewan Keamanan, keberadaan sidang umum PBB memberikan suara kepada negara-negara kecil yang mungkin tidak memiliki kekuatan diplomatik atau militer besar. Argumen yang ketiga, keberhasilan program kemanusiaan dan pembangunan PBB. Berbagai badan PBB seperti WHO, UNICEF, dan UNDP telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dunia. Contoh nyata adalah peran WHO dalam memerangi penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan Ebola, serta upaya global melawan pandemi COVID-19. Untuk UNICEF misalnya telah memberikan bantuan bagi jutaan anak di seluruh dunia dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Program PBB ini telah meningkatkan kualitas hidup jutaan orang di berbagai negara berkembang. Dengan demikian, sesi debat ini tentang mosi Dewan ini menyelesaikan pembentukan PBB telah resmi berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta debat dan hadirin yang telah menyimak. Sekarang kita akan menyerahkan keputusan akhir kepada juri untuk menentukan tim yang berhasil dalam menyampaikan argumen yang lebih kuat. Sekali lagi, terima kasih dan selamat siang.